Kasih Mbak. Pertama gini dengan segala hormat ke Pak Suban ya. Pak Suban ini kan katanya orang hukum ya. Katanya orang hukum. Tetapi memahami hukum ini dengan kacamata kuda ya. Tidak komprehensif. Minta maaf Pak Suban. Kalau orang-orang seperti Pak Suban ini semua tampil di publik ini rusuh Republik ini. Saya mau jelaskan pertama gini, izin. Syarat menjadi presiden dan wakil presiden, coba baca di UUD NRI hasil amandemen pasal 6 dan pasal 6A. Itu clear pertama ya. 6 pasal 6 itu ayat 1 itu warga negara Indonesia asli yang kewarganegaraannya tidak pernah pindah lah gitu poinnya. Pasal 2 itu turunan-turunan dari itu diatur dengan mekanisme undang-undang. Pasal 6A ya, itu tadi pasal 6. Pasal 6A itu Oke, ayat 1, pasangan presiden dan calon presiden itu satu pasang, ya, nggak bisa dipisah. Yang kedua, mekanismenya diatur dengan undang-undang. Itu dulu poin konstitusi kita. Kemudian turunan undang-undang itu ya, ini saya ajarin nih Pak Suban supaya jangan salah. Undang-undang turunannya dari UUD 45 itu pelaksana pemilu itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Biar Pak Suban belajar nih. Tadi sudah disebut di pasal 169 sekian banyak syarat-syarat administrasi itu salah satu syaratnya di ayat R ya, ayat R kecil itu tadi sudah dijelaskan. Minimal atau pendidikan itu serendah-rendahnya atau minimal SMA atau madrasah atau yang sederajat. oke. Nah, kemudian ini biar clear nih. Lanjut, bukan berhenti di situ aja Pak Suban ya. Di pasal turunan pelaksananya itu PKPU peraturan KPU nomor 19 ya 2023 yang menjadi rujukan Pilpres kemarin ya. Itu Bapak harus baca tiga pasal. Pasal 18 ayat 1R sama tadi syaratnya. Salah satu syarat dari sekian banyak syarat adalah minimal SMA. Begitulah poinnya. Hmm. Pasal 18 ayat 1 ya, pasal 18 ayat 1 itu harus fotokopi yang dilegalisir ya, fotokopi jasa. Nah, ini yang penting ini 18 ayat 3 yang Bapak nggak baca. Baca baik-baik Pak. 18 ayat 3 itu ada pengecualian ya di PKPU itu. Pengecualian itu yang tadi soal administrasi yang harus dilegalisir, pengecualian kalau dilegalisir dan keterangan, surat keterangan. Pengecualian kalau lulus dalam negeri itu tidak perlu keterangan, cukup ijazah dilegalisir. Oke. Baca nanti, ulang-ulang baca nih 18 ayat 3 Pak. Kalau lulusan luar negeri Pak, nah lulusan luar negeri itu bunyi di situ, ya. Jadi itu harus butuh keterangan. Nah, keterangan yang disodorkan oleh Gibran itu ada SK. Ada SK Pak, nanti Bapak baca. SK Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi itu dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu mengkonfirmasi ijazah yang setara itu yang karena dibunyi tadi Undang-Undang Nomor 7 2017 ayat 169 itu yang sederajat. Nah, itu tugasnya apa Kementerian Dikti mengeluarkan legalitas bahwa itu sederajat. Bahkan sebenarnya jujur aja kalau kualitas jauhlah kualitas mereka itu dari kita di Indonesia ya, dengan segala hormat. Nah, itu yang berikut. Yang kedua, Mbak, saya ingin jelaskan ya. Tadi ini harus diklarifikasi nih. Oke. Makanya Pak Suban baca baik-baik itu semua data KPU. Kalau perlu Bapak minta secara formal, KPU akan memberikan ya dengan catatan seizin yang bersangkutan, seizin Gibran. Nah, SMA Gibran itu di Orchard Park Secondary School ya tahun 2002, Pak. Ya. Itu 2002 lalu kemudian dia automatically dia lanjut. Jadi dia ngambil lanjut di MDIS Management Development Institute Singapura. Ya, tamat 2007. Nah, itu kerjasama dengan Bradford, Inggris. Jadi ijazah Gibran itu kerjasama MDiS Singapura dengan Bradford, Inggris itu gelarnya adalah BSc, Bachelor Science. Karena jurusan yang diambil itu kaitan dengan sains. Saya jelaskan juga nih dikit Pak Suban. Lulusan luar negeri itu yang setara saat itu ada tiga gelarnya Pak Suban ya. Satu BA, Bachelor of Arts. Kalau dia ilmu-ilmu humaniora, sosial ya, dan lain-lain.
Oke. Dia BSc kalau ilmu-ilmu teknik, ya, matematik, sains, teknologi. Nah, ini yang keluar ijazahnya Gibran. Ada lagi satu gelar, Pak, BFA, Bachelor of Fine Arts. Kalau ilmu-ilmunya seperti desain grafis, ya, Oke. ilmu Mhm. pertunjukan, Oke. film. Nah, itu clear. Aha. Kemudian yang Bapak bilang tadi dari Singapura, dari Australia, Australia. Australia itu UTS. Di UTS, ya. Mhm. Di UTS University Teknologi Sydney. Itu clear. Itu hanya pelengkap. Jadi gini, syarat minimal itu sudah dilampaui Gibran. Jadi nggak perlu persoalkan ijazah SMA karena syarat yang dimajukan Gibran itu ijazah S1 dari Bradford, Pak. Otomatis di dalam memahami hukum itu kalau mau mempersoalkan ijazah di atasnya karena tadi standar minimal dilampaui standar minimal itu oleh Gibran. Oke. Jadi gini, kalau Bapak lamar kerja, Bapak ajukan nggak ijazah SD, SMP, SMA? Enggak kan? Oke. S1 aja yang diajuin. Oke. Seperti itu memahami hukum Pak Oke. Pak Suban Oke. ya supaya ini nggak bikin rusuh di Republik Oke. ini.